Pengertian penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, penelitian diartikan sebagai pengumpulan, pengelolaan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Menurut Woody tahun 1927, penelitian adalah suatu metode bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian berisi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya untuk mengadakan yang hati-hati untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis. Penelitian dilakukan memiliki tujuan umum untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang diteliti. Namun bukan hanya satu, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi baru, kedua, mengembangkan dan menjelaskan, ketiga, memprediksi dan menyimpulkan, dan yang terakhir ada mengimplementasikan. Manfaat penelitian. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus, atau untuk meningkatkan pemahaman kita, memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan dalam penelitian, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jenis-jenis penelitian ada 5, yaitu 1. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Yang ketiga ada penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang digunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Dan yang keempat ada penelitian deskriptif. Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Dan yang terakhir ada penelitian campuran, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu diketahui. Dikutip dari situs Eudunot, penjelasan 4 ciri dasar yang dimiliki penelitian, yaitu yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Dan yang kedua ada bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga ada efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada analisis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Sebelum kita melalui proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Setelah kita menentukan tujuan dalam proses penelitian kita, kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain.
Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain kita. Dalam proses pengumpulan data ini, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisa data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan, atau data ini bisa saja salah dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak, maka bisa terjadi kesalahan dalam informasi. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisa informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan. Untuk diselidiki lebih lanjut atau dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi atau campuran. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan itatis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Penelitian kombinasi merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya. Jenis-jenis metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis data kuantitatif. 1. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Metode ini mengedepankan deskripsi yang memungkinkan untuk belajar dari hal lalu. Biasanya, metode analisis jenis ini diaplikasikan pada data dengan volume yang sangat besar. Yang kedua, analisis regresi. Cara yang tepat untuk digunakan dalam membantu data prediksi dari tren masa depan. Metode ini dapat mengukur hubungan antara variabel dependen yang ingin kamu ukur dengan variabel independen. Meskipun cara ini akan membatasi kamu karena hanya dapat memuat satu variabel dependen, tetapi kamu dapat memiliki variabel independen yang tidak terbatas. Metode ini baik dalam membantu melihat yang dapat dioptimasi dengan menyoroti tren dari hubungan antar data faktor. Yang ketiga, analisis faktor merupakan teknik analisis yang berdasarkan dari data analisis regresi. Metode ini digunakan untuk menemukan struktur pokok dari kumpulan variabel-variabel. Metode ini berjalan dengan mencari faktor independen dari variabel yang dapat mendeskripsikan pola dan metode dari variabel dependent orisinil. Analisis faktor menjadi metode yang cukup populer untuk mengolah topik kompleksi seperti skala psikologis dan status sosioekonomi. Metode analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis konten. Metode ini membantu untuk memahami keseluruhan tema yang ada di dalam data kualitatif yang dimiliki metode ini, menggunakan teknik seperti penggunaan kode warna tema dan ide tertentu untuk membantu mengurai data tekstual yang ada agar dapat menemukan rangkaian data yang paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Jenis analisis satu ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita dan ide dikomunikasikan ke seluruh bagian terkait. Metode ini juga membantu untuk dapat lebih memahami kultur dari sebuah organisasi. Analisis jenis ini dapat digunakan untuk menginterpretasi bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, bagaimana pelanggan menilai perusahaan, dan bagaimana proses operasional dikerjakan. Metode ini sangat berguna dalam mengembangkan kultur perusahaan ataupun membantu merencanakan strategi pemasaran. Yang ketiga, ada analisis wacana.
Sama seperti naratif, analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang. Tapi analisis ini berfokus pada konteks sosial di mana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi